Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Altap. Kali ini akan membawakan sebuah kisah seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang ojek. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung, subscribe dan klik tombol notifikasinya dan komen. Tanpa berlama-lama, kita coba kisahkan. Desa Sukajadi bukan sekedar nama. Desa ini adalah perwujudan dari kata ujung. Ujung jalan aspal yang pecah. Ujung peradaban ditarik mundur oleh rimba. Berada tepat di kaki gunung Merbabu, Sukajadi tertekuk di antara dua lembah curam. Seolah-olah alam sendiri enggan mengakui keberadaannya. Penduduk setempat menyebutnya gerbang belakang. Tempat kabut bukan fenomena cuaca, melainkan tirai yang menutup rahasia. Sore itu, Jumat Kliwon, udara seperti sup kental yang tidak bisa ditelan. Dinginnya menusuk, membawa serta aroma pinus basah dan tanah gembur yang berbau seperti kuburan baru. Bima, seorang ojek, satu-satunya yang masih bertahan di pangkalan kecil itu, mengembuskan napas berat. Kelelahan menggelantung di pundak, seberat beban hidup yang harus dipikul setiap hari. Pangkalan ojek itu hanya sebuah bilik kayu reot di samping tiang listrik miring, berhadapan langsung dengan bentangan hutan yang naik curam. Di jam-jam biasa, tempat itu ramai oleh obrolan warga yang baru pulang dari ladang. Namun kini, selepas pukul 5 sore, pangkalan itu terasa kosong melompong. Bahkan anjing liar pun enggan mendekat, seakan mencium sesuatu yang tidak kasat mata. Bima menarik napas dalam-dalam. Asap rokoknya mengepul, hilang dalam serat kabut kelabu yang mulai merayap turun dari puncak gunung. Pria itu menyadarkan punggung ke dinding kayu, menatap motor bebek tuanya yang setia. Si merah mesin motor itu sudah seperti perpanjangan jiwanya. Berisik, usang tetapi tangguh. Pikirannya melayang pada Siti, istrinya, dan si kecil Randy. Uang receh hari ini hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Perlu ada uang tambahan. Sedikit rejeki nomplok untuk menambal atap rumah yang bocor. Harapan itu tipis seperti asap rokoknya. Adalah satu-satunya yang membuatnya tetap duduk di sana, menantang senja yang berubah seperti malam. Di Sukajadi, malam itu seperti entitas. Bukan sekedar absennya cahaya, tapi kehadiran yang padat dan menuntut. Malam membawa serta mitos yang diwarisi turun-temurun. Paling santer adalah dukun seberang, sebuah pemukiman yang konon hilang ditelan longsor ratusan tahun yang lalu. Konon, siapapun yang tersesat dan berhasil sampai ke dusun itu akan menemukan harta benda yang kuno yang melimpah.
Tapi harga itu harus dibayar mahal, adalah waktu hidupnya. Gak usah mikir aneh-aneh, Bim. Gumam Bima mengusir bisiknya yang terasa merayap. Gunung Merbabu menyembunyikan puncaknya di balik awan gelap. Rasanya seperti ada energi kuno yang bergerak perlahan, merangkak turun mencari tempat berlabuh. Bima menarik napas yang terasa penuh sesak pasir, memaksa dirinya menyalakan motor. Ia harus pergi sekarang juga. Jika menunggu lebih lama, Sukajadi akan benar-benar menelannya. Motor merah sempat batuk 2 kali, protes karena harus dinyalakan di udara dingin ini. Pada putaran mesin ketiga yang akhirnya stabil, suara menderu merah terdengar memecah keheningan yang mencekik. Cahaya lampu depannya menembus kabut, membentuk terowongan cahaya sempit. Bima siap tanpa siap. Namun, terowongan cahaya itu terpotong oleh siluet seseorang yang berdiri tegak lurus, tidak lebih dari 2 meter di belakang motornya. Siluet itu muncul tanpa derap kaki, tanpa suara gesekan kain. Hanya tiba-tiba sosok itu ada di sana. Bima mematikan motor. Gemetar, rasa takut yang ia rasakan jauh lebih dingin dari udara pegunungan. Lelaki itu memejamkan mata sesaat, berdoa agar apa yang dia lihat hanyalah pantulan dari cahaya motornya sendiri. Saat kelopak mata membuka, sosok itu masih di sana menunggu. Ini adalah akhir dari Bima yang normal. Sosok itu adalah seorang kakek tua. Usianya mungkin melampaui 100 tahun, tetapi tubuhnya berdiri tegak dengan keanehan yang tidak wajar. Penampilan kakek ini bertentangan dengan setiap hukum busana di Sukajadi. Baju yang dikenakan bukan sekedar pakaian biasa petani, melainkan semacam baju adat Jawa kuno berwarna coklat gelap, yang kainnya tampak tebal dan berat, seolah baru saja dikeluarkan dari peti mati. Pakaian itu tidak usang karena pemakaian, pakaian utang karena waktu. Kulitnya, jika bisa disebut kulit, berwarna kelabu kecoklatan, menutupi kerutan yang sedalam alur sungai. Janggut putihnya panjang dan tidak terawat, menyatu dengan kabut yang bergerak sekeliling. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah matanya. Matanya keruh seperti air sumur tua yang kerontang, nyaris tidak terlihat bola matanya. Tetapi sinar tajam yang keluar dari menatapnya langsung ke jantung Bima. Sinar itu seolah-olah mata tersebut tidak melihat Bima, tapi melihat melalui Bima. Anak muda, suara kakek itu terdengar. Suara itu aneh. Itu bukan suara yang bergetar karena usia. Itu suara yang berat, lambat, seperti batu besar yang didorong perlahan di atas lantai tanah. Suaranya tidak keras, tetapi menghantam gendang telinga Bima dengan resonansi yang membuat tulang-tulangnya terasa ngilu. Bima menelan ludah, lehernya kaku,
Maaf kek, sudah mau tutup, mau kemana ya? Tanya Bima. Kakek itu maju melangkah, gerakannya yang pelan namun sangat pasti, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat hanya untuk dirinya. Aku perlu diantar, jawabnya. Suaranya kini terdengar sedikit lebih dekat, membawa serta aroma cendana kuno yang menusuk ke dusun Kembang Mayang. Mendengar nama itu, Bima langsung merinding. Nama tersebut asing. Di seluruh peta kabupaten, di seluruh mitos yang pernah Bima dengar, nama itu, nama dusun kembang, hanya ada dusun kembang yang hilang. Lokasinya diyakini berada di balik lereng timur. Dusun Kembang Mayang, maaf kek, kata Bima, mencoba bersikap profesional untuk menutupi rasa takutnya. Di mana itu, kek? Saya tidak tahu jalan ke sana. Senyum tipis muncul di wajah kakek yang berkerut. Senyum yang tidak memancarkan kehangatan sama sekali, melainkan ironi yang dingin. Jalanannya tidak ada yang ada ke petak kalian, kakek berkata perlahan. Nadanya mengandung otoritas yang tak berbantahkan. Itu ada di balik lereng timur. Kau akan tahu jalannya. Ikuti saja kabut ini. Kakek itu menunjuk ke atas, ke lereng gunung yang kini sudah tertutup total. Kabut yang semakin pekat, tugas mengantar ke tempat yang tidak ada, sebuah perintah yang terdengar seperti mantra. Tepat ketika Bama hendak menolak mentah-mentah, mengabaikan segala kesopanan demi keselamatan dirinya, kakek itu mengeluarkan sesuatu dari balik sakunya. Sebuah gulungan kertas. Itu bukan uang kertas baru, bukan recehan uang 100.000 yang biasa Bima harapkan dari penumpang kaya. Itu adalah tumpukan uang kertas lama yang tebal, warnanya agak kekuningan, dengan gambar pahlawan kuno yang Bima tak kenali. Gulungan itu tampak sangat banyak, jauh melebihi tarif ojek untuk perjalanan manapun di Jawa Tengah. Ini bayarannya, kakek itu berkata. Menyerahkan gulungan uang, Bima menerima gulungan ini itu tanpa sadar. Sentuhan pertama pada uang itu membuat terkejut. Uang kertas itu sangat dingin, dingin yang menembus kulit dan mencapai sumsum tulang. Dingin itu berbeda dengan dingin udara pegunungan. Ini adalah dingin yang berusia. Ini, Bima tercekat, menatap uang yang jelas bernilai setidaknya 10 kali lipat dari yang ia butuhkan. Ambil saja, kakek itu mendesak. Ini untuk jasamu, mengembalikan barang yang hilang. Tapi ingat, kakek itu mendekat wajahnya. Bau tanah, lihat kuno, dan lupa mati menyengat ke hidung Bima. Matanya yang keruh menatap tajam, memaksa Bima mendengarkan. Ada syarat, bisik kakek gaib itu. Motor ini harus terus berjalan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti sampai roda merah menyentuh tanah tujuan. Paham? Bisikan itu meskipun pelan terasa seperti janji yang diikat oleh kekuatan alam. Bima merasa tidak punya pilihan. Kekuatan uang itu janji untuk menambal atap dan memberi makan anaknya selama sebulan, menenggelamkan rasa takutnya. Atau mungkin ini adalah sihir. Ya, kek, saya paham, jawab Bima, suaranya serak. Ia menyimpan uang dingin itu ke dalam saku celana, merasakan sensasi tidak nyaman seperti menyimpan es. Kakek itu tanpa ragu naik ke jok belakang.
Bima merasakan motornya amblas. Beratnya tidak seperti biasa bobot seorang kakek tua, melainkan seperti berat yang tak terhitung. Bima harus memapak lebih kuat untuk menyeimbangkan. Bima menghidupkan merah kembali. Raungan mesin yang keras kembali menembus keheningan Sukajadi. Di depan, kabut sudah membentuk dingin putih pekat. Ke timur, anak muda, perintah kakek itu. Bima menarik napas terakhir dan udara pangkalan yang ia kenali. Ia memasukkan gigi satu, memutar gas, dan membawa motor merah itu masuk ke dalam tirai kabut. Sejauh jalan aspal yang sudah ia kenal, menuju lereng timur yang mitologis. Dalam beberapa detik, pangkalan ojek, tiang listrik miring, dan seluruh desa Sukajadi menghilang di balik kabut tebal. Bima tidak tahu bahwa di balik bahunya ia sedang membawa lebih dari sekedar penumpang. Ia sedang mengangkut batas antara manusia. Dan perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari sekedar jarak. Waktu di desa Sukajadi berhenti berdetak untuknya. Saya telah menyelesaikan bab saya. Bima mengendarai merah dengan kecepatan konstan, mengikuti jalan setapak yang seharusnya sudah berubah menjadi hutan lebat. Anehnya, jalur itu ada. Semacam alur batu yang ditutupi lumut tebal, berkelok-kelok, tanpa naik terlihat ujungnya. Kabut dikelilingi tanpa menipis. Justru semakin memadat, seolah menjadi substansi fisik yang membimbing si merah. Lampu depan motor yang hanya menembus jarak 1 meter, sisanya adalah dinding putih bisu. Tangan Bima menjengkram stang motor hingga buku jari-jarinya terasa memutih. Tubuhnya kaku, serasa ototnya tegang. Sensasi dingin dan uang kertas di saku kini menjalar menyelimuti dirinya dari dalam. Instingnya menjerit untuk berhenti, untuk menoleh dan memastikan siapa sebenarnya makhluk di belakang punggungnya. Namun, janji itu ancaman yang tersirat dari tatapan kakek gaib. Jangan menoleh, jangan berhenti. Kotor. Kakek itu bilang ke timur. Bima membalas tanpa menoleh, menahan gemetar suaranya. Ini sudah jauh dari batas desa, kek. Batas hanyalah ilusi yang dibuat oleh manusia, kakek itu menjawab datar. Kita sedang melewati tempat di mana ilusi tidak berlaku. Tiba-tiba jalan setapak itu menukik tajam, menurun drastis menuju suara gemercik air yang nyaris tak terdengar. Bima tahu persis tempat itu. Itu adalah jembatan Kalimati, sebuah jembatan tanpa pagar di atas jurang yang sungainya kering. Jembatan itu terkenal angker. Warga desa sering menemukan sesajen aneh dan mendengar tangisan di sana. Melewati jembatan ini setelah maghrib adalah pantangan tak tertulis. Saat si merah melintasi jembatan yang ternyata masih berupa jalur batu, bukan jembatan kuno yang Bima ingat, lelaki itu merasakan hawa dingin yang ekstrim. Bukan hanya dingin, melainkan rasa kekosongan yang tiba-tiba. Secara refleks, Bima tanpa sadar melirik ke arah spion. Hanya sepersekian detik,
yang terasa seperti si abad. Di kaca spion ia memantulkan jok belakang motor. Tidak ada siapa-siapa. Jok itu kosong. Bima menahan napas, punggungnya merinding, kulit kepalanya seperti ditarik ke belakang. Kakek itu seharusnya ada di sana. Berat tubuhnya terasa membebani motor. Bau cendana kuno masih menusuk hidungnya, tetapi pantulan spion adalah kehampaan total. Hanya kabut putih di belakang. Mendadak, sebuah tangan berkerut mencengkeram bahu Bima dengan kekuatan yang luar biasa. Cengkeraman itu dingin keras dan langsung menghantar sengatan nyeri ke seluruh tubuh. Sudah aku bilang, suara kakek itu berbisik. Kini terdengar marah dan meradang. Jangan menoleh, jangan coba-coba mencari tahu apa yang tidak perlu diketahui. Cengkeraman itu dilepas secepat kemunculannya. Bima hampir menjerit. Keringat dingin membajari dahinya, bercampur dengan kelembapan rambut. Dirinya mempercepat. Si merah bertekad bulat tidak akan melirik spion lagi. Tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah melewati jembatan, pemandangannya berubah sama sekali. Pepohonan di samping jalan setapak kini tidak ada lagi, berwujud pinus atau jati. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi hingga menembus kabut. Pandangan batang tebal dan berwarna hitam lega, nyaris tanpa daun. Pohon-pohon itu terlihat seperti jari-jari yang raksasa yang mencakar langit yang gelap. Kakek gaib mulai berbicara lagi, nadanya kini melunak kembali pada melodi suara batu yang didorong perlahan. Kami adalah tempat yang ditinggalkan waktu. Tugas kami adalah menyimbangkan, mengumpulkan kembali apa yang terlempar terlalu jauh. Bima mendengarkan, mulutnya terkunci oleh rasa takut. Dusun kembang bukan dusun. Ini adalah tempat penyimpanan. Aku harus kembali mengembalikan bebanku. Sudah terlalu lama aku membawanya. Beban apa, kakek? Tanya Bima berani bertanya. Suaranya hampir tak terdengar di balik deru mesin. Waktu, jawab kakek itu singkat, sebelum menambahkan dengan nada yang lebih filosofis. Ditarik keluar dari tengkoraknya. Pandangan kabur sesaat, dan dirinya harus berpegangan pada stang motor agar tidak terjatuh. Pusing hanya berlangsung sepersekian detik, tak terasa sangat intens. Ketika pandangan Bima jernih kembali, kakek gaib itu sudah berbalik. Sosoknya berjalan perlahan memasuki lengkung gerbang batu yang gelap. Jalanmu sudah selesai, ucap kakek itu. Di balik batu, kamu bisa kembali cepatlah. Jangan tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Tanpa menunggu balasan Bima, kakek gaib itu melangkah sepenuhnya ke gelapan balik gerbang batu. Bima hanya menatap pintu gerbang itu. Dalam sepersekian detik, kabut tebal kembali bergerak, menutup lengkungan gerbang, membuat tampak seperti dinding batu yang berlumut. Kakek gaib itu hilang sepenuhnya